Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jaehwan telah berhasil menembus langit-langit metaverse lantai 9 dengan dibantu oleh Runat dan yang lainnya. Setelah Jaehwan membuka jalannya sendiri untuk bisa mencapai lantai terakhir, sistem memberikan ucapan selamat pada mereka karena telah berhasil mencapai puncaknya. Bersamaan dengan itu juga, Berdus datang sembari mengatakan dirinya terkesan karena Jaehwan bisa menghancurkan langit-langit metaverse yang terbuat dari logam imajiner. Meskipun Jaehwan telah mencetak rekor tercepat menaiki tower metaverse, tetapi bukankah dirinya sudah mengingatkannya agar dia tidak merusak menara seperti di lantai 1 sampai di lantai 5. Jaehwan mengatakan dirinya meminta maaf karena hampir saja lupa, tetapi dirinya tidak memiliki pilihan lain untuk bisa sampai kemari. Berdus mengatakan mau bagaimanapun juga, bukan dirinya yang memutuskan hal semacam itu, karena semua keputusan akan diserahkan pada driver yang sedang menunggunya di lantai atas. Namun ketika memasuki pintu tersebut, Jaehwan tampaknya dibawa ke sebuah tempat yang mirip sebuah fasilitas penelitian. Di dalam fasilitas tersebut, terlihat seseorang mengatakan tambahkan satu layar lagi untuk menembus waktu, dan itu tentu saja membuat Jaehwan berpikir apakah dia yang membuat tower ini. Di samping itu juga, Jaehwan menyadari ada 3 ilustrasi makhluk, di mana yang paling tengah terlihat seperti barang ciptaan Deus, dan yang paling kiri terlihat seperti ilustrasi Soul King. Peneliti itu mengatakan, mungkin tidak memungkinkan, tapi kalau itu mungkin, itu adalah Big Brother. Sampai di sini percakapan masih belum terlihat jelas. Jaehwan yang mendengar tentang nama Big Brother tentunya langsung menanyakan, apakah dia mengetahui sesuatu tentang Big Brother. Akan tetapi, orang tersebut perlahan mulai menghilang, dan Jaehwan mulai masuk ke dalam sebuah ilusi yang tersebar di sana. Di dalam sebuah ilusi tersebut, Jaehwan tampaknya dibawa kembali ke sebuah tempat di mana terdapat 3 orang yang sedang berkumpul di bawah pohon. Jaehwan tentunya berpikir memangnya siapa mereka, tetapi ketika melihat Void Blade, Jaehwan menyadari siapa orang itu. Jaehwan sangat yakin jika orang yang berada di hadapannya ini adalah Katastrope ketika dia masih memiliki wujud sebagai seorang dewa terkuat di Abyss. Namun tetap saja, Jaehwan masih belum bisa mengetahui tentang kedua orang yang sedang diajak berbicara oleh Katastrope karena ini baru pertama kali dirinya melihat mereka. Jaehwan kemudian mendengar Soul King memanggil robot itu sebagai Deus, tetapi percakapan mereka seperti sedang disensor dan hanya terdengar namanya saja. Jaehwan mengingat jika Eniak pernah berkata jika mereka kehilangan dewa mereka di Abyss dan dipaksa untuk menjaga segel Soul King. Selain itu, Eniak juga ingin agar dirinya dan Mulok mencarikan Colossus Egg Machine agar mereka bisa membalas perbuatan Big Brother. Jaehwan rasa semua ini sudah mulai terhubung karena hanya ada beberapa dewa saja yang bisa langsung berinteraksi dengan penguasa Abyss terdahulu. Jaehwan yakin jika ketiga orang ini adalah 3 dewa kuno yang telah diturunkan dari tahtanya dan hanya menyisakan Soul King seorang yang masih bertahan. Di sisi lain, tampaknya ada seorang dewa yang sedang bernyanyi dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan tattoo dan telanjang. Namun bersamaan dengan itu juga, dewa tersebut menyadari kehadiran Jaehwan dan Jaehwan berpikir apakah dia bisa melihat dirinya. Dewa itu kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang berakhir dengan kata Deus, dan itu malah membuat tattoo naga di lengan Jaehwan menyala. Selain itu, dewa yang kemungkinan besar adalah pemilik asli kekuatan Nugget Anderson, seperti ingin menanyakan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan Katastrope. Jaehwan tidak tahu apa yang sedang dikatakan olehnya, tetapi bekas kekuatan Soul King yang masih menempel padanya seperti bereaksi pada ucapan Dewa Nugget. Dewa Nugget kemudian mengatakan Uroboros, dan Jaehwan yang terkejut tentunya bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Akan tetapi, Dewa Nugget tidak menjelaskan apapun lebih detail dan langsung menghilang seperti sebuah asap. Jaehwan berpikir sepertinya mereka semua akan menghilang, dan seperti biasa, tidak ada yang jelas dengan ilusi masa lalu seperti ini. Namun sepertinya juga, Katastrope bisa menyadari kehadiran Jaehwan dan menoleh padanya, begitu pun dengan Jaehwan yang menatap Soul King balik. Setelah sedikit pertemuannya dengan ketiga dewa kuno, Jaehwan rasa ini semua semakin membingungkan dengan banyaknya teka-teki yang tidak terungkap.
Carlton menanyakan apakah Castellan sudah datang, dan Runard mengatakan mereka semua sudah menunggunya sedari tadi, jadi cepatlah kemari. Akan tetapi, Spectre yang melihat Jaehwan keluar dari sana langsung menanyakan sesuatu, tetapi mulutnya sepertinya sedang dikunci oleh seseorang. Jaehwan menanyakan apakah itu adalah salah satu defense artifak lainnya, tetapi Spectre tidak bisa menjawab karena mulutnya dikunci. Jaehwan tentunya langsung menggunakan assimilation pada Spectre untuk mengetahui apa yang sedang ingin dia katakan padanya. Spectre kemudian menanyakan apa yang dia lihat di sana, apakah dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dirinya temukan. Namun ketika melihat stigma Deus yang menyala, Spectre menanyakan apakah dia bertemu dengan ketiga dewa kuno, dan Jaehwan mengatakan mungkin saja. Sambil gemetaran, Spectre menanyakan bagaimana dia bisa bertemu dengan mereka, apakah dia telah melakukan sesuatu sebelumnya. Jaehwan menanyakan apakah itu berarti dia sendiri belum pernah melihat mereka, dan Spectre sendiri tidak bisa berkata apa-apa karena hal itu sangat mengejutkannya. Seseorang kemudian datang sembari mengatakan apakah semua peserta yang lolos sudah masuk kemari. Spectre kemudian langsung berbicara pada orang itu tetapi tidak bisa didengar oleh siapapun, dan orang itu mengatakan dirinya lupa belum melepaskan sumbatan mulutnya. Orang itu mengatakan inilah akibat kalau dia langsung bikin keributan begitu datang, jadi mungkin sebaiknya dia menggunakannya lebih lama lagi. Jaehwan yang melihat orang itu tentunya langsung menanyakan apakah dia adalah Driver yang mengendalikan Tower Metaverse ini. Driver mengatakan memang benar jika itu adalah dirinya, jadi dirinya mengucapkan selamat datang pada para peserta yang sudah sampai di akhir dari Tower Metaverse. Spectre kemudian melepaskan maskernya sambil berteriak agar Gainax segera menepati janjinya padanya karena dirinya sudah kembali seperti yang dijanjikan. Mendengar jika dia adalah Gainax, Hopong menanyakan apakah Driver sebenarnya adalah God of Flood, Gainax yang dirumorkan itu. Runard dan Carlton tentunya terkejut karena Driver rupanya adalah seorang dewa, terlebih dia adalah God of Slot yang disebut sebagai salah satu Strongman of the Abyss. Jaehwan menanyakan apakah dia sebenarnya adalah Gainax, dan Driver mengatakan itu benar, dan Jaehwan mengatakan jika Samyung Garam menitipkan pesan padanya. Gainax mengatakan dirinya sedikit lupa dengan siapa Samyung Garam, tetapi nama itu masih membekas dalam pikirannya. Gainax menanyakan apakah si temperamen itu yang dimaksud, karena dirinya sudah lama sekali tidak mendengarkan namanya. Gainax menanyakan bagaimana kabar orang itu, apakah Garam masih temperamen seperti dulu, tapi Jaehwan mengatakan dia sudah tidak ada lagi, karena dirinya membunuhnya. Gainax tentunya langsung terdiam setelah mendengar jika Garam sudah mati di tangannya Jaehwan. Sambil memasang wajahnya yang datar, Gainax mengatakan entah bagaimana dirinya rasa akan selalu tahu bahwa orang itu akan berakhir seperti itu. Sambil menunjukkan sebuah tempat, Gainax memberitahu jika Garam adalah salah satu benih dari sistem, tetapi dia memiliki terlalu banyak kecurigaan dalam dirinya. Gainax sudah tidak pernah melihatnya selama 800 tahun lebih, tapi sekarang dia sudah mati jadi tidak baik membahasnya lebih jauh lagi. Gainax mengatakan kalau begitu apakah sebaiknya dirinya mulai mengabulkan keinginan mereka sekarang dan siapa yang mau maju terlebih dulu. Tanpa banyak tanya, seseorang langsung maju mendatangi Gainax sembari mengatakan dirinya yang akan memintanya terlebih dulu. Rene mengatakan biarkan dirinya terlebih dulu yang maju karena dirinya memiliki urusan yang sudah lama sekali dengan Metaverse dan ingin segera menyelesaikannya. Gainax mengatakan tidak masalah, tetapi dirinya ingin memperjelas bahwa keinginannya hanya bisa dikabulkan dalam batasan Metaverse saja. Rene mengatakan dirinya tahu keterbatasan yang dimiliki olehnya, jadi dia tidak perlu khawatir, tetapi Spectre tentunya terkejut mendengarkan hal tersebut. Spectre yang tidak terima dengan itu tentunya mengatakan ini semua tidak adil, karena tidak ada sesuatu yang mustahil dan tidak bisa dilakukan oleh Metaverse. Namun karena Spectre yang sangat berisik setelah maskernya dilepaskan, Gainax langsung membungkamnya lagi dengan maskernya. Gainax mengatakan ini adalah peringatan terakhir untuknya, jadi jangan sampai dia melewati batas kesabarannya dan membuatnya dia terbuang dari Metaverse. Hopong, Runard, dan Anderson tentunya sangat terkejut dengan kekuatan Gainax yang dengan sangat mudahnya membungkam Spectre. Martis berpikir bagaimana bisa seorang Seven Star seperti Spectre bisa ditangani dengan sangat mudah olehnya. Jaehwan juga berpikir apakah ini adalah salah satu kewenangan Driver untuk membungkam mereka yang tidak mau mengikuti peraturannya.
Gainek mengatakan karena situasinya sudah tenang, kalau begitu sebaiknya mereka dengarkan apa keinginannya sekarang. Rene mengatakan dirinya ingin diberikan akses ke anonim sistem lantai 7, tapi Gainek menanyakan apakah dia yakin soal itu. Gainek menanyakan apakah dia tidak masalah menempati lantai yang sudah mereka hancurkan sendiri, terlebih itu mungkin akan sulit untuk diperbaiki. Rene mengatakan dirinya tahu jika lantai 7 tidak hanya itu saja, dan bukankah masih ada cabang lain metaverse di luar sana. Runat menanyakan apakah metaverse seperti ini juga berada di luar Seat Caspian, dan Hopong mengatakan itu benar. Hopong memberitahu jika metaverse lain tidak sebesar yang asli, tetapi akhir-akhir ini mereka berkembang ke set yang lainnya, tetapi tetap saja final floor-nya hanya ada di sini, jadi pada akhirnya mereka akan kembali ke tower ini. Martis mengatakan sepertinya informasi dari Black Market sangatlah lengkap, dan Hopong merasa bangga dengan itu. Gainek mengatakan sepertinya dia sudah tahu terlalu banyak, jadi apakah dia hanya mau anonim sistem dari lantai ke-7 yang lainnya. Gainek mengatakan dirinya tidak bisa memberikan semuanya, tapi kalau dia benar-benar membutuhkannya, maka dia harus menjadi God of Yesterday atau menjadi seorang pembantu lantai 7. Rene mengatakan dirinya hanya butuh akses anonim sistem saja, dan dirinya tidak membutuhkan seluruh lantai 7 untuk dikuasai. Gainek menanyakan apakah God of Fate sebenarnya berniat memfitnah dewa lain dengan menggunakan anonim sistem, dan itu membuat mereka semua terkejut jika Rene adalah seorang dewa. Rene mengatakan dirinya tidak pernah bilang akan memfitnah seseorang, tetapi apakah dirinya juga harus menjelaskan soal itu juga, dan Gainek mengatakan tidak perlu. Gainek mengatakan kalau begitu dirinya akan mengabulkan permintaannya, jadi dirinya akan memberikannya framework sistem anonim itu padanya. Seketika itu, sebuah bola yang menjadi anonim sistem lantai ke-7 mulai dimasukkan ke dalam tubuh Rene, seperti Gainek mencoba untuk menanamkannya padanya. Proses pemindahan tersebut tampaknya membuat Runat dan yang lainnya harus menutup matanya karena pemandangannya yang sangat silau. Setelah proses penanaman selesai, Gainek memberitahu jika database anonim sistem lantai ke-7 sudah berada di dalam pikirannya, jadi dia bisa memeriksanya sendiri nanti. Gainek mengatakan kalau begitu siapa yang mau selanjutnya, tetapi dirinya juga mengingatkan jika dirinya hanya bisa mengabulkan sebatas metaverse saja. Anderson mengatakan sekarang adalah gilirannya, tapi Gainek mengatakan dia tidak masuk ke dalam hitungannya. Anderson menanyakan kenapa, dan Gainek mengatakan apakah dia tidak sadar kalau dia selama ini berkeliling metaverse tanpa membayar tiketnya. Terlebih lagi, Anderson bahkan tidak memenuhi syarat sebagai seorang dewa yang utuh, jadi tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia menyelesaikan tower ini menggunakan kekuatannya sendiri. Gainek mengatakan entah bagaimana dia bisa diakui di lantai 9, tetapi dia seharusnya sadar bahwa semua itu hanyalah kebetulan semata. Anderson tentunya teringat jika sejak awal dirinya tidak pernah membantu apapun, bahkan Jaewon sendiri selalu menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Meskipun perkataan Gainek memang kasar, tetapi Anderson rasa itu benar jika dirinya tidak layak untuk mendapatkannya. Jaewon mengatakan apakah dia yakin akan membiarkan tubuhnya Rahel seperti itu, dan Anderson mengatakan tidak masalah. Anderson memberitahu bahwa dirinya sudah merasa sangat puas setelah dirinya bisa membalaskan dendamnya setelah 500 tahun berkat bantuan dari Jaehwan. Anderson mengatakan kalau dirinya serakah, Rahel pasti akan sangat marah padanya, jadi dirinya akan mencari cara untuk bisa memperbaiki dan membangkitkannya juga. Akan tetapi, Runat langsung mengatakan dirinya ingin membangkitkan mantan proksi Anderson, yaitu Rahel Young, dan itu membuat Anderson jadinya sangat terkejut. Anderson menanyakan kenapa dari semua hal yang bisa dia dapatkan di metaverse, kenapa Runat malah memilih untuk membangkitkan mantan proksinya. Anderson mengatakan tidak mudah untuk mencapai lantai terakhir metaverse, jadi buatlah keputusan yang benar, tapi Runat mengatakan tidak apa-apa. Di tangannya, Runat menggenggam sebuah kehangatan yang begitu kecil. Kehangatan itu adalah sesuatu yang begitu berharga untuknya. Dia bertahan di abyss dengan kekuatan yang rapuh itu, dan kini sudah tiba saatnya baginya untuk mengembalikan semua kehangatan itu. Runat mengatakan dirinya tidak memiliki keinginan apapun di metaverse ini, karena yang selalu menjadi satu-satunya keinginannya adalah pergi dengan Anderson.